Halo semua, selamat datang kembali di channel Power Tools Lab. Apakah kalian masih repot memotong atau membelah kayu dengan cara seperti ini? Atau masih menggunakan alat yang seperti ini? Pastinya akan sangat membutuhkan waktu yang lama dan cukup merepotkan kalian ya. Di sini saya kedatangan satu unit mesin gergaji atau mini circular saw dari Tankmore dengan desain yang ringkas dan ergonomis, ditenagai oleh baterai 20 volt dan motor brushless bertenaga tinggi. Alat ini diklaim mampu memberikan putaran cepat dan presisi dalam setiap kali pemotongan. Dengan blade berdiameter 5 inci, alat ini mampu memotong berbagai material seperti kayu, triplek tebal atau plywood, hingga MDF dengan sangat mudah. Kecepatan putarannya yang optimal menjamin hasil potongan yang rapi tanpa serat yang berantakan. Mau tahu seberapa tangguh alat ini dan apa saja keunggulannya? Mari kita selidiki lebih dalam. Untuk spesifikasi teknisnya di sini tidak disebutkan secara detail ya. Biasanya ada di sini stiker atau print-printan yang menyebutkan spesifikasi teknis seperti tegangan baterai, RPM, dan lain-lain. Ini hanya seperti ini, polosan saja ya kawan. Saya juga tidak tahu kenapa ya. Dan untuk carry case-nya ini terbuat dari plastik yang soft ya, standar untuk carry case power tool ya, karena kalau dibuat dari plastik yang keras, kalau misalkan jatuh dan terbentur akan cepat pecah. Dan ini desainnya memang sengaja dibuat seperti ini supaya power tool di dalamnya itu tetap aman kalau terkena benturan atau jatuh ya. Oke, langsung saja kita buka dan kita lihat apa saja kelengkapannya. Nah, sebagai catatan, ini saya beli paket yang komplit ya, 2 buah baterai, kemudian aksesoris. Oke, langsung saja yang pertama, buku manual. Penting untuk dibaca terlebih dahulu ya kawan, karena di dalamnya berisi spesifikasi teknis, petunjuk penggunaan, dan juga petunjuk keselamatan. Dan tidak ada kartu garansi ya, jadi ini tidak ada garansi ya. Kemudian saya dapat 3 buah blade, coba kita buka. Nah, ini dia, bisa dilihat di sini. Untuk blade-nya di sini 24T, kemudian diameternya 5 inch dan arah putarannya ke sini ya. Ini tidak tanggung-tanggung, saya diberi 3. Kemudian 2 buah baterai. Nah, 2 buah baterai. Untuk model baterainya yaitu 1288VF ya kawan. Nah, 88VF ini, sekali lagi saya ingatkan, 88VF ini bukan voltase ya. Ini hanya merujuk kepada jenis atau model baterai ya. 1288VF atau 88VF ini biasanya tegangan aslinya itu di 18 sampai 22 volt ya. Nanti kita tes aja aktual untuk aktual tegangan baterainya ya. Kemudian chargernya, ini saya sudah dapat yang model docking station ya. Namun sekali lagi di sini polosan ya, tidak disebutkan spesifikasi teknisnya. Di sini seharusnya ada sih untuk voltase, kemudian ampernya harusnya dituliskan di sini ya. Tapi ini tidak ada keterangan apa-apa ya, polosan. Dan di sini indikator 2 buah lampu merah proses pengecasan, kemudian kalau sudah 100% di sini akan menyala hijau ya. Kemudian 1 buah elbow atau konektor untuk ke vacuum cleaner ya, untuk penjedot debunya itu. Dan yang terakhir, unitnya. Untuk first impression, secara desain menurut saya ini cukup bagus ya desainnya ya, cukup ergonomis, dan di bagian bawahnya sini sudah dilengkapi juga dengan handguard ya. Jadi waktu Anda memotong, kalau secara tidak sengaja terpleset, ini tangan Anda akan tetap terlindungi ya. Namun secara finishing, ini di beberapa bagian masih ada yang miss ya, seperti ini. Bagian sambungannya ini terlihat renggang dan kurang rapi. Kemudian di bagian sebelah sini juga sama. Sambungan-sambungannya, cladding antara bodi plastik dengan lapisan karetnya ini menurut saya kurang begitu rapi ya. Nah,
Dan bagian motornya ini juga, nah ini masih kelihatan bekas cetakannya, trimnya kurang rapi, dan bagian bawahnya ini juga masih ada yang miss. Kemudian untuk stiker atau tag spesifikasinya di sini tidak disebutkan secara detail ya, hanya merek kemudian keterangannya ya. Untuk bagian blade housingnya juga di sini, nah ada finishingnya yang masih kasar seperti ini ya. Untuk bagian handle-nya ini sudah dilengkapi dengan karet anti-slip sehingga memberikan kenyamanan dan keergonomisan di tangan Anda ya kawan. Kemudian bagian belakangnya ini juga, bagian motornya sudah dilengkapi karet yang tebal, karet untuk menahan benturan ya. Nah, di atas dan di bagian bawah dan di bagian atasnya juga. Untuk blade housingnya ini, bahannya terbuat dari besi, dan finishingnya tadi masih ada yang kasar ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan petunjuk arah putaran di sini, dan untuk port pembuangan debunya terletak di bagian sini. Kemudian untuk safety cover atau board covernya ini, nah ini terbuat dari plastik ya, dan ini finishingnya menurut saya, nah masih goyang-goyang seperti ini ya kawan, jadi dia tidak presisi ya, dan terbuat dari plastik. Tapi oke, masih berfungsi untuk keselamatan Anda ya kawan. Untuk base plate-nya ini terbuat dari plat yang lumayan tebal menurut saya ya. Nah, bisa dilihat sendiri ketebalannya. Nah, ini dia. Dan bagian depannya sudah dilengkapi dengan marking untuk ukurannya ya. Namun sayang di paket pembeliannya tadi, kita tidak dapat parallel guide-nya ya. Untuk saklar on-off atau triggernya sudah dilengkapi dengan safety lock ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini tidak kita tekan, ini tidak akan bisa menyala. Jadi kalau menyalakan ini harus ditekan dulu safety lock-nya, kemudian kita tarik pelatuk atau triggernya. Nah, ini memang sengaja dibuat seperti itu desainnya untuk keselamatan ya kawan, untuk keselamatan atau safety ya. Kemudian di sini ini bukan control panel atau untuk mengatur kecepatan ya. Ini hanya indikator baterainya saja ya kawan. Nah, dan alat ini belum variable speed ya, jadi masih satu speed. Nah, begini. Untuk melepas baterainya, tinggal kita tekan saja tombol on ini, kemudian kita tarik depan. Dan untuk memasangnya sebaliknya ya, tinggal kita paskan saja. Nah, dan untuk base plate-nya ini sudah dilengkapi dengan pengaturan untuk kedalaman pisau atau blade-nya ya. Kemudian kemiringannya juga di sini. Jadi kita bisa atur kemiringan potongnya dan juga ketinggian atau kedalaman untuk blade-nya ya. Kembalikan dulu. Dan untuk membuka baut pengunci blade-nya ini, pakai kunci L ya, yang sudah dapat dan sudah disematkan di sini ya. Nah, tinggal kita cabut saja. Nah, dan pemasangannya untuk mengendorkan ini kita putar ke kanan ya. Nah, kita putar ke kanan untuk mengendorkan dan kita putar ke kiri untuk mengencangkan. Oke, kita coba pasang blade-nya ya. Ingat, untuk memasang blade-nya ini, arah putaran blade harus kita sesuaikan dengan tanda arah putaran dari mesinnya ini ya. Nah, ini. Jadi kita balik, ini arah putarannya ke sini, jadi kita balik seperti ini. Nah, kita sesuaikan dengan arah putaran dari mesinnya ini. Dan kita buka penguncinya, dan kita pasangkan blade-nya. Hati-hati ya kawan.
Untuk mini circular saw merek lain yang mungkin belum ada fitur safety lock-nya ini, sebaiknya dilepas dulu baterainya ya, kalau Anda ingin memasang atau melepas blade-nya ini. Untuk keselamatan Anda, karena ini sangat tajam blade-nya, jadi lebih baik dilepas dulu. Tapi karena unit yang ini sudah memiliki fitur safety lock, jadi tidak usah kita lepas ya, karena kalau ini secara tidak sengaja tertekan, ini tidak akan menyala ya. Kita pasang dulu blade-nya. Oke, kita pasang blade-nya ya. Untuk mengencangkan, kita putar ke kiri. Nah, seperti ini. Dan kita kencangkan. Untuk menghentikan putaran blade-nya ini, kalau ingin kita kencangkan, di sini ada tombol. Nah, sini ya. Kita tekan yang ini. Lalu kita paskan. Nah, ini tinggal kita kunci ke sebelah kiri ya. Seperlunya saja, jangan terlalu kencang. Nah, sudah. Supaya tidak hilang, kita kembalikan lagi baut L-nya ke sini ya. Nah, oke. Sekarang kita cek kesikuan dari base plate-nya ya. Kita bentar. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya kawan, siku ya. Lebih jelas. Nah, bagian depan sini. Nah, siku. Dan sini juga siku. Kita cek dari depan. Nah, oke ya. Rapat, bawah juga rapat. Kita cek kelurusan antara base plate dengan blade-nya ya. Ini saya gunakan siku. Nah, 3,1 cm ya kurang lebih. Kita ukur di sini. Nah, kita rapatkan ke sini. Nah, 3,1. Oh, Nah, ada selisih ya kawan. Ada selisih sekitar 2 atau 3 mili antara bagian depan sini sama belakang. Coba kita adjust atau kita atur. Nah, saya rasa mungkin ini. Nah, bagian ininya mungkin kita rapatkan sedikit ya. Nah, ini coba kita tarik sedikit ke dalam ya. Ya, tarik sedikit ke dalam. Coba kita ukur lagi. Nah, terlalu banyak ya kawan. Kita tekan lagi keluar. Tekan sedikit keluar. Dan kita tarik sedikit keluar ya. Sedikit saja. Nah,
Nah, sudah rapat. Bagian belakang juga rapat ya. Nah, 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 itu dia ya. Jadi kalau ini faceplate dengan blade-nya tidak lurus, kita atur saja di sebelah sini ya kawan. Ditekuk sedikit-sedikit. Ini menurut saya sudah lurus. Dan sekarang kita ukur untuk kedalaman blade atau mata potongnya ini ya. Coba. Nah, maksimum di 4 cm ya. Kedalaman blade-nya di 4 cm. Oke, selanjutnya tes tegangan baterai ya. Seperti saya katakan di awal tadi, ini kode baterainya adalah 1288 PF, yang mana voltasenya itu di 18 sampai 20 volt. Kita tes ya. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, tegangan baterainya real di 20 volt ya. Oke, selanjutnya tes RPM. Di tag spesifikasinya di sini tidak dijelaskan berapa tegangan baterai dan juga RPM-nya ya. Jadi kita tes saja langsung ya. Nah, dan ternyata RPM-nya di 4551 ya. Oke, selanjutnya akan saya coba untuk memotong plywood dengan ketebalan kurang lebih 18 mm ya. Dan sesudahnya nanti akan saya pakai untuk memotong kayu jati Belanda dan juga kayu meranti dengan ukuran 6x10 ya. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk selalu memakai peralatan safety atau alat pelindung diri ya, seperti face shield, sarung tangan, masker, dan juga pelindung dengar. Untuk maskernya, saya memakai masker kelas industrial atau heavy duty ya, karena pemotongan atau pembelahan kayu dengan menggunakan circular saw ini, partikel debunya itu sangat halus ya kawan, jadi saya lebih suka pakai masker yang model ini. Pakai masker yang biasa juga enggak apa-apa sih, tergantung pilihan kalian ya. Memang agak sedikit merepotkan, ribet, dan juga gerah di badan. Tetapi untuk keselamatan tidak apa-apa, gerah atau repot sedikit ya. Yang penting badan Anda terlindungi, karena anggota badan Anda tidak ada yang jual spare part-nya ya. Langsung kita coba ya kawan, usahakan untuk selalu menggunakan kedua tangan ya. Cukup mudah ya. Nah, ini dia hasil pemotongannya tadi. Ini ya, cukup halus dan bagian belakangnya tidak pecah-pecah seperti ini ya. Lihat bagian bawahnya. Hasil potongannya cukup rapi ya kawan. Sangat rapi menurut saya. Untuk memotong plywood ini tenaganya cukup oke ya. Tidak ada masalah sama sekali. Dan untuk tingkat kepresisian pemotongannya tadi saya ukur di 3 cm ya. Kita cek 3 cm 3 cm persis dan 3 cm ya hasil pemotongannya lurus. Coba kita cek untuk hasil kesikuan pemotongannya. Nah, rapat ya kawan, cukup siku, tengah, rapat juga, dan ujung ya. Sikunya oke ya.
Mantap. Coba sekali lagi. Coba sekali lagi, Bang. Cukup kencang ya. Dan ini sudah memiliki fitur safety stop ya. Jadi kalau kita nyalakan, lepaskan triggernya itu dia langsung berhenti bednya. Nah ya, mantap. Sayangnya di finishing-nya saja yang kurang. Dan untuk semburan debunya tadi langsung ya, bisa kita arahkan ke depan atau ke belakang, yang pasti tidak mengenai bodi dari mesin gergajinya ini. Nah, selanjutnya ke pembelahan kayu jati Belanda ya. Oke ya, tenaganya cukup oke. Nah, bisa dilihat sendiri ya kawan. Mantap. Untuk kayu jati Belanda mudah saja, hasil potongannya cukup rapi, dan juga permukaannya ini cukup halus ya. Sekarang nanti kita coba untuk memotong cross ya. Pakai kayu yang sedikit keras, kayu meranti kita cross cut ya, dan kita maksimalkan kedalamannya di 4 cm. Usahakan untuk selalu menggunakan kedua tangan ya kalau mengoperasikan alat seperti ini. Nah, cukup mudah ya. Kayu meranti ini termasuk keras. Oke ya. Ternyata mantap juga ya. Untuk cordless, dan kita cek kapasitas baterainya. Nah, baterainya masih penuh ya. Dan ini untuk fitur pemotongan 45 derajatnya ya. Kita coba. Coba lagi sebelah sini. Oke. Untuk pemotongan 45 tadi tingkat kepresisiannya saya rasa oke ya kawan. Tingkat kesikuannya sebentar. Nah, menurut saya sih oke ya. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, menurut saya ini siku. Nah, dan ini dia hasil pemotongannya tadi ya. Untuk plywood, hasil pemotongannya cukup halus. Dan sikunya juga sangat bagus menurut saya ya.
Kemudian untuk kayu jati Belanda juga oke. Nah, bisa dilihat sendiri hasil potongannya cukup halus. Nah, walaupun blade-nya itu 24P atau 24 gigi ya. Apalagi kalau pakai yang lebih rapat, yang 48 atau 36 ya, mungkin hasil potongannya lebih halus lagi dari sini. Dan untuk kayu meranti ini, nah, hasil pemotongannya ya, cukup cepat juga, dan tenaganya ini menurut saya sangat oke ya, untuk 3 bidang kerja tadi, plywood, kemudian kayu jati Belanda, dan juga kayu meranti. Bagaimana kawan? Setelah saya coba langsung tadi untuk memotong plywood, tenaganya sangat bagus dan hasil potongannya cukup rapi, serta tingkat akurasi siku dan ukurannya sangat baik ya. Walaupun sebelumnya base plate-nya ini harus saya tekuk-tekuk di bagian belakangnya supaya ukurannya presisi. Pemotongan kayu jati Belanda dan kayu meranti tadi juga hasilnya sangat baik. Tenaga dan torsinya cukup oke dan tidak terasa ada loss power atau loss RPM. Untuk fitur-fitur safety-nya juga bekerja dengan sangat baik ya. Fitur safety lock dan juga auto stop-nya bekerja dengan sangat baik. Dan untuk performanya, saya tidak ada komplain sama sekali ya. Semuanya bagus dan semuanya oke. Kekurangannya yaitu di spesifikasinya yang tidak jelas, juga finishing-nya yang tidak rapi. Terkesan seadanya dan kelihatan murah. Kemudian blade cover-nya ini yang kurang presisi ya, sehingga goyang-goyang seperti ini. Dan bagian base plate-nya ini, yang bagian depan dan bagian belakangnya ini tidak paralel dengan blade-nya. Ada selisih ukuran kurang lebih 3 mm ya, jadi harus di setel ulang atau harus ditekuk-tekuk bagian belakangnya supaya ukurannya lebih presisi. Dan satu lagi kekurangannya yaitu tidak ada garansi resmi dari distributornya ya kawan. Dan service centernya tidak jelas, jadi kemungkinan besar barang ini akan menjadi barang goib ya. Secara kepraktisan, alat ini sangat cocok bagi kalian tukang interior yang menggunakan bahan baku plywood, MDF, ataupun HPL. Juga untuk craft yang berbahan kayu jati Belanda, kayu meranti, dan kayu-kayu ringan lainnya. Untuk kalian yang masih punya budget terbatas atau daya listrik di workshopnya juga terbatas, alat ini bisa menjadi alternatif pilihan yang tepat dibandingkan circular saw 10 in atau table saw yang daya listriknya besar. Untuk link pembeliannya silahkan klik di pojok kiri bawah atau cek link di deskripsi. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.